Shalom. Saya setiap hari mengucap syukur. Saya merenungkan firman Tuhan, saya memperkatakan, saya menanam benih firman, dan saya menjaganya, memeliharanya, menyiraminya. Plus saya nggak cuma itu, saya pun mendengarkan khotbah. Yang selalu saya dengerin adalah Andrew Wommack. Ada yang dia katakan, ini yang saya lagi dengerin. Ada kata-kata yang saya pegang, yang saya dapatkan begini. Seeking God prevents trouble atau problem. Mencari Allah mencegah masalah. Tapi saya nggak bahas ini. Yang minggu lalu saya katakan, saya khotbah masalah Elia, di mana Tuhan memberikan yang namanya tempat berkat atau lokasi berkat. Kemudian saya katakan, saya bertanya Tuhan untuk masa depan anak saya, karena saya tidak mau mempertaruhkan masa depan anak saya itu dengan keputusan yang salah. Karena saya menganggap diri saya lebih bijaksana atau saya pintar. Ternyata saya salah. Nah, di situ yaitu saya mencegah problem, masalah di kemudian hari. Sama seperti kalau kita sering dengar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita mencari Allah untuk mencegah masalah. Jadi gini, saya bingung kenapa orang menjauh dari Tuhan. Nggak mau datang ke gereja, lebih mementingkan dagang, kerjaan, hobi, atau menghadiri acara-acara yang lain. Saya nggak ngerti, lebih mementingkan ke sana. Padahal memilih Tuhan itu sangat untung. Sangat nguntungin kita. Nggak bikin rugi. Tapi kenapa orang lebih memilih di luar daripada pilih Tuhan? Saya nggak ngerti gitu loh. Padahal kalau kita pilih Tuhan, itu sangat bikin kita untung. Nggak bikin kita rugi. Ya karena mereka nggak ngerti. Nah inilah yang saya coba renungkan. Ini masalah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa mereka bertahan? Coba kita baca dulu. Daniel 3. Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan sekitar itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oke. Ini kejadian adalah, kita sudah sering dengar bagaimana kejadian ini. Nebukadnezar ini membuat sebuah patung emas. Ini kan Raja Nebukadnezar ada raja yang luar biasa, berkuasa, power, di mana dia banyak menguasai banyak wilayah gitu ya. Raja ini membuat sebuah patung emas. Itu tingginya kurang lebih 30 meter. Berapa bangunan ya? 10 tingkat ruko gitu loh. Ruko kurang lebih 3 meteran dia. Kurang lebih 10 tingkat. Tinggi sekali gitu ya. Dengan lebar itu kurang lebih sekitar 3,5 meter. Nah, setelah jadi, diumumin lah, semuanya harus nyembah dewa ini. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ini termasuk adalah orang-orang yang punya kedudukan tinggi yang diberikan oleh Nebukadnezar. Nah, ternyata mereka nggak mau ngelakuin. Kemudian marahlah si Nebukadnezarnya. Dia kan raja gitu loh, dengan power yang luar biasa. Ini ada anak buah yang nggak mau ngelakuin gitu loh. Nah, ketika dipanggil, ya si 3 orang ini tetap nggak mau ngelakuin, bikin mangkel lah gitu loh, bikin marah banget gitu loh sama si Nebukadnezar ini. Nah, akhirnya si Nebukadnezar bilang 7 kali itu panasnya loh, yang udah dibikin perapiannya, tapi dibikin sampai 7 kali panasnya gitu, sangat panas sekali. Sampai ya orang yang bawa, yang ngikat si 3 orang ini mati di tengah jalan istilahnya gitu loh. Istilah si Sadrak itu 3 orang ini dilempar, dibawa ke perapian itu, ke penggorengan gitu ya, yang paling gampang penggorengan. Orang yang bawa itu mati. Nah, sebelum itu ketika ditanyain kenapa untuk mereka benar apa enggaknya gitu, yang mereka katakan kami nggak perlu ngomong lagi gitu loh, karena dia tahu berdebat percuma gitu loh. Jadi katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, dia akan lepaskan. Dan kalau enggak sekalipun, kami tidak akan memuja. Kenapa 3 orang ini begitu kuat pendiriannya? Mereka adalah orang Israel yang pada waktu orang Israel itu dibuang. Nah, mereka adalah orang yang dididik ya. Ini termasuk, mereka adalah bukan orang rakyat jelata, tetapi orang-orang keturunan bangsawan lah ya. Karena waktu itu dipilih orang-orangnya itu sama waktu di kerajaan Nebukadnezar ini dipilih ya. Mereka yang punya kedudukan tinggi, anak-anaknya yang masih muda-muda dipilih. Nah, termasuklah mereka ini. Nah, 3 orang ini itu mereka mempunyai sebuah sudah diajarkan tentang hukum Taurat. 10 hukum Taurat gitu loh. Di mana 10 hukum Taurat itu dari nomor 1 itu mengatakan jangan ada padamu Allah ilah lain. Terus yang keduanya jangan membuat bagimu patung. Terus dan dibuat patung jangan menyembah gitu loh. Jadi jangan membuat bagimu patung yang ada di atas, yang di bawah langit atau di atas langit. Pokoknya yang menyerupai apapun lah. Mau burung lah, mau binatang apapun ataupun manusia, nggak boleh gitu loh. Nggak boleh sama sekali. Nah, itu sudah tertanam di dalam diri 3 orang ini gitu loh. Nah, tertanam bahwa tidak boleh menyembah. Pokoknya penyembahan itu hanya kepada Allah Israel. Titik. Nah, mereka pun sudah diberikan namanya sejarah masalah bagaimana Allah Israel yang hidup, yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Itu bagaimana kejadian-kejadiannya itu menggambarkan bahwa ini Allah Israel itu benar, maksudnya hidup. Nah, ketika mereka diperhadapkan dengan satu pilihan, apakah mereka tetap menyembah Allah yang gak kelihatan itu dengan perapian atau penggorengan antara hidup dan mati. Jadi ada sebuah
keputusan yang harus mereka ambil untuk memilih kepercayaan di dalam Taurat bahwa tidak boleh menyembah, atau omongan daripada Nebukadnezar. Ini sebuah pilihan. Apakah mereka berpegang teguh kepada hukum Taurat atau tidak? Dan mereka memilih berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, karena kepercayaan akan firman Tuhan bahwa Allah yang benar adalah hanya orang Allah Israel, bukanlah dewa buatan manusia, sehingga mereka menyatakan mereka adalah penyembahnya Allah, bukan penyembahnya daripada dewa yang dibangun oleh si Nebukadnezar, dan tetap berpegang teguh akan firman Tuhan yang menyatakan jangan menyembah ilah buatan manusia. Jadi keyakinan akan kepercayaan inilah. Keyakinan akan kepercayaan ini di dalam hukum Taurat. Mereka bertahan. Walaupun harus memilih mati. Dan plus dia mengatakan begini. Seandainya pun Tuhan tidak menolong, kami pun tidak akan menyembah. Seolah-olah ini hal yang negatif. Allah nih, ya kalau Allah nggak nolong ya udahlah, gue nggak akan nyembah. Nah, ini yang seringkali yang dianggap lah, ini kan dia punya ada ketidakpercayaan. Bukan begitu, maksudnya begini. Sama seperti ada orang yang mengalami kesembuhan karena berdasarkan firman. Tapi ada juga orang yang tidak mengalami kesembuhan. Walaupun firmannya ada. Jadi 3 orang ini menyatakan begini. Firman tetap firman. Orang itu, ya dia hanya maksudnya gini. Sekalipun Allah tidak nolong saat itu dan dia akan mati, firman tidak pernah gagal. Firman adalah mengatakan saya tidak boleh nyembah, titik. Firman adalah firman yang tidak boleh dilanggar. Firman adalah ya dan amin. Jadi sekalipun Allah tidak nolong mereka dan akan mati, mereka berpegangan teguh bahwa firman Allah mengatakan tidak boleh menyembah. Titik. Ini sebuah keyakinan yang luar biasa. Sebuah keputusan yang sangat berani untuk tetap mempercayai Allah yang boleh disembah adalah Allah Israel. Bukan Allah buatan Nebukadnezar. Kebulatan tekad inilah untuk mempercayai Allah. Membuat Allah bekerja menolong mereka. Yang kita lihat kalau kita pernah baca itu katakan bahwa ternyata ketika mereka dimasukin jatuh ya. Kalau di film dikatakan dia jatuh ke dalam perapian itu. Berarti mereka tuh didorong sampai mereka jatuh. Dan ketika sudah masuk dalam panggangan itu. Penggorengan itu. Ternyata ada 1 orang lagi. Yang di mukanya saya bilang, itu siapa? Bukan kita masukin 3, kenapa ada 1 lagi itu ada 4. Ternyata di situ Allah memproteksi, menjaga atau memberikan bantuan kepada 3 orang ini, mereka tidak mati. Sehingga Nebukadnezar ketika melihat seperti itu, wah dia terkejut, dia panggil 3 orang ini. Pas mereka keluar dicek, ada yang kebakar nggak? Firman katakan, bau kebakaran aja kagak. Itu hebatnya. Nah, apa yang kita pelajari begini? Ketika seseorang berpegang teguh pada firman Tuhan,
Tuhan baru bisa bekerja. Kuasa Tuhan baru mengalir. Tapi problemnya tidak semudah itu. Selalu akan ada ujian di dalam ketika kita memegang firman Tuhan. Ketika kita pegang sebuah firman Tuhan dan kita mau mempercayainya, itu bukan hal yang mudah. Karena akan ada ujian untuk menguji lu percaya apa enggak. Di depan fakta ada kebutuhan. Fakta mesti ada uang. Fakta sakit. Fakta keluarga begini. Fakta ini begini. Fakta seperti ini. Ini semua fakta yang terjadi, yang terlihat, yang saya rasakan, yang saya alami. Semuanya nyata. Enggak bisa disangkal. Sadrak tidak menyangkali bahwa ini akan mati. Ngelanggar mati. Dia tidak menganggap bahwa, dia tidak berpikir bahwa apakah Allah nolong, apakah Allah tidak nolong. Dia tidak berpikir bahwa gimana nantinya seperti apa yang membuat dia goyang. Yang ada di pokoknya firman 10 perintah Allah tidak boleh nyembah, titik. Pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya gue akan tetap tidak mau nyembah. Makanya kan kita gak usah banyak ngomong lagi. Saya gak perlu jawab lagi sama raja. Pokoknya yang lempar kita gak apa-apa. Nah, begini. Firman Tuhan itu akan bekerja dengan kondisi apapun di dalam dunia ini. Bahkan dalam keadaan apapun, tidak akan bisa menghalangi firman Tuhan untuk kerja. Hanya yang bisa ngalangin adalah kondisi hati manusia. Pikiran manusia. Itulah penghalangnya Tuhan untuk bekerja. Begini. Firman Tuhan itu bukan sebuah kalimat, kata-kata yang kita baca, kemudian kita omongin. Sekali, dua kali, sehari, 2 hari. Kemudian ting, langsung berubah. Bukan seperti itu. Sehingga banyak orang memperkatakan firman Tuhan. Ya, dalam nama Yesus, bilur Yesus telah menyembuhkanku. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan. Aku sembuh. Jangan ngomong kita. Besokannya masih sakit. Ngomong lagi. 3 hari masih sakit. Kok masih sakit ya Tuhan? Padahal saya udah percaya loh. Saya udah memperkatakan loh. Kok masih belum sembuh juga nih Tuhan? Ini gimana Tuhan? Katanya firman-Mu adalah seperti itu. Oleh bilur aku telah sembuh. Detik kita ngomong gitu. Kita mempertanyakan firman Tuhan itu. Detik itu kita sedang mau membunuh firman itu. Saya tahu ini gak mudah. Ketika saya diserang kekhawatiran karena saya membuka pikiran saya diserang.
Benar-benar saya membuka pintu untuk setan nyerang. Saya buka lebar itu. Dan akhirnya masuk. Untuk saya balik ke titik percaya lagi. Itu bukan perkara sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Itu bukan perkara yang sangat mudah. Sangat tidak mudah. Dan saya tahu, makanya saya katakan, saya ngomong apa adanya. Kalau memang saya salah, saya akan salah. Apa yang saya alami, semuanya saya kemukakan. Kenapa? Karena memang seperti ini faktanya. Tapi, saya tahu, jawaban hidup saya adalah di firman. Jawaban saya yang bisa merubah hidup saya itu firman. Enggak ada yang lain. Tidak ada cara lain. Karena Yosua 1:8 dikatakan seperti itu. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati gitu loh. Maka engkau akan beruntung dan berhasil. Itu cuma firman yang gitu loh. Itu adalah kebenaran yang hakiki yang gak mungkin salah. Jadi yang membuat saya bisa berhasil atau saya bisa mengalami perubahan hidup cuma firman. Tidak ada cara yang lain, bukan karena perbuatan saya, kagak sama sekali. Saya tahu dan tahu kenapa. Saya pernah ngalamin. Saya pernah ngalamin, kemudian saya mengalami kesalahan, seolah saya balik lagi dari nol. Tapi saya tahu cara baliknya gimana karena saya pernah ngalaminya. Membuat saya fight lagi untuk apa? To have kepercayaan 100%. Sehingga saya memperkatakan firman Tuhan seperti ini. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Tuhan ngomong begini. Seperti hujan dan salju. Pernah enggak hujan itu ke atas? Pernah enggak? Ngeliat hujan ke atas gitu loh. Kecuali aplikasi bumerang ya. Jadi Tuhan katakan gini, seperti hujan turun ke bumi, ngairin bumi gitu loh. Artinya apa? Itu sebuah kepastian namanya hujan turun ke bawah gitu loh. Karena ada gaya tarik bumi. Nah kemudian dikatakan bahwa setiap firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku in vain. In vain itu gagal. Sia-sia. Jadi firman yang keluar dari mulutku, balik lagi. Tuhan gak bisa nih gagal. Gak akan. Terus, tetapi dia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki. Dan gak cuma ngelakuin ya. Gak cuma ngelakuin kemudian gagal. Tapi dikatakan ia akan berhasil. Apa yang aku suruh. Jadi gini, tahapnya dari 3 tahap. Perkataan keluar. Kemudian dia ngelakuin. Udah ngelakuin, berhasil. Jadi tahap pertama. Ngomong dulu. Ngelakuin. Terjadi. Itu tahapannya. Jadi firman mengatakan seperti ini. Inilah yang saya katakan. Tuhan, firman-Mu mengatakan ketika engkau berkata-kata,
Semua perkataanmu akan dilaksanakan, akan dilakukan. Enggak cuma dilakukan, itu berhasil. Saya ngerenung ini bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Berminggu-minggu. Berbulan-bulan. Untuk apa? Untuk otak saya mempunyai pegangan yang kuat. Tapi situasi kondisi belum berubah. Bisa nggak kita bertahan? Memegang firman Tuhan. Walaupun situasi belum berubah. Itulah yang Sadrak lakukan ketika mereka mendapatkan kebenaran. Tidak boleh menyembah patung. Mereka bertahan untuk mempertahankan firman itu. Sekalipun kondisinya mati, mereka bertahan. Problemnya orang Kristen, nih. Pertama tujuannya dulu. Apa sih tujuan kita harus bertahan? Tujuan kita harus bertahan adalah supaya kita mendapatkan janjinya Tuhan. Karena janjinya Tuhan kita bisa peroleh kalau kita punya 100% kepercayaan. 100% bukan 99,9999. 100% percaya baru bisa namanya janjinya Allah. Jadi untuk membuat kita bisa bertahan kalau kita mau terima janjinya Tuhan. Jadi saya tahu bahwa jawaban hidup saya bukan di luar, bukan di sorga. Loh, kok bukan di sorga? Jawaban Tuhan di firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan melalui firman Tuhan dan melalui Roh Kudus dalam diri saya. Jawaban itu ada di dalam diri saya. Jadi saya mempunyai prinsip jawaban saya tuh bukan di sorga. Tapi di dalam diri saya, yaitu di dalam Roh Kudus, di dalam firman Tuhan. Jadi saya nggak berteriak kepada Allah yang ada di atas, tapi saya ada bersama Roh Kudus. Itu yang saya. Di mana Roh Kudus itu menjadi temannya saya untuk membuat saya bisa berhasil. Kalau kita pengen dapat janji Allah, harus bertahan. Problemnya kenapa orang tidak bisa bertahan dan gagal? Karena yang nomor 1, kita ini pengen maunya instan. Tidak mau ikutin proses, tidak mau untuk harus bertahan, harus namanya mesti ngerenungin, mesti ngomongin berhari-hari, berminggu-minggu. Tuhan, kalau Engkau menolong, nolonglah. Saya ini mepet. Ini mesti bayar uang sekolah minggu ini. Ini mau makan. Ini mesti ini. Saya ini sakit. Kalau memang Engkau kan penuh kuasa. Engkau kan adalah Allah yang penuh kasih. Ya sudahlah. Berkati saya, bukakan pintu lah. Udahlah, sembuhin saya sekarang. Begitu mudah kalau Engkau bisa menyembuhkan saya. Sangat mudah Tuhan. Kenapa Engkau tidak mau nyembuhin aku? Kenapa Engkau tidak membukakan jalan bagiku? Itulah yang dilakukan oleh orang Kristen. Termasuk saya dulu.
Betul nggak? Kalau kita mau jujur, itulah yang kita dilakukan oleh mayoritas orang Kristen. Kita tidak mau sabar atau tidak mau berproses. Ingat, firman katakan gini, dia memisalkan firman Tuhan itu seperti benih sesawi. Bukan benih pohon toge. Pohon toge sehari jadi. Naruh aja, besok udah jadi pohon toge. Sehari 2 hari. Tetapi yang Tuhan gambarkannya biji sesawi. Sangat kecil tapi jadinya gede. Nah, benih itu tidak terjadi dalam waktu semalam. Pohon tidak jadi kemudian dalam waktu seminggu. Orang Kristen tidak mau ikutin prosesnya, maunya instan. Sehingga mereka selalu berteriak minta sama Tuhan. Mereka bilang, Tuhan kalau engkau penuh kasih, udahlah bukakan pintu. Saya ini butuh buat bayar uang kuliah. Saya ini butuh buat bayar ini. Saya butuh ini, butuh itu. Udahlah Tuhan lah, kalau engkau memang mengasihi saya, udah bukakanlah. Saya ngelakuin itu, saya pernah sampai nangis-nangis. Hasilnya apa? Gak ada hasilnya. Susah tetap susah. Kenapa? Gak ada kepercayaan 100%. Selalu bimbang, selalu khawatir, selalu takut, selalu bingung. Mana bisa terima janjinya Tuhan. Itu 3 anak Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini orang bertahan, akhirnya membuat Tuhan kerja. Hanya orang-orang yang bertahan, berpegang teguh sama firman Tuhan, baru melihat kuasa Tuhan, baru melihat perubahan. Problemnya orang Kristen gak punya mental seperti itu. Dan tidak mau tahu gitu loh. Dan gak mau peduli. Yang kedua, kenapa gagal? Karena kebutuhan terlalu mendesak. Jadi tidak menganggap bahwa merenungkan firman Tuhan itu sesuatu adalah tindakan yang merupakan jawaban. Jadi tidak menganggap bahwa merenungkan firman Tuhan, benih yang ditaburkan itu mesti dipelihara. Itu harus sebuah jawaban. Sebuah jawaban yang membuat dia harus bisa bertahan. Enggak ada. Kenapa? Dia berpikir ini udah mendesak kebutuhan. Ini udah sangat mendesak Tuhan. Saya butuh. Itu jeritan hati kita. Itu jeritan saya dulu. Ya karena saya punya anak. Makanya kenapa saya katakan, saya tidak mau anak saya seperti saya. Dulu yang beliin susu itu mama saya. Dulu saya bisa makan beras karena mama saya sembako tinggal ngambil. Minyak segala macam saya tinggal ambil. Saya udah menikah, tapi masih bergantung sama mama saya. Karena saya susah. Karena saya tidak bersiapkan. Kita yang saat ini ngalamin seperti apa? Apakah mau anak kita ngalamin seperti dulu itu dulu? Makanya seeking God, mencari Allah, prevents problem. Mencari Allah, mencegah masalah. Jadi saya mempersiapkan anak saya
supaya anak saya enggak ngalamin seperti saya alami. Tapi saya berubah karena saya megang firman Tuhan. Tahun 2006 itu tahun di mana saya tuh ditundukin sama Tuhan. Mulai 2005 lah. Saya datang ke sini, saya menyembah Tuhan, saya belajar dengar suara Tuhan. Wah, lama. Enggak sebentar. Tapi hasilnya membuat saya bertahan. Sehingga sampai detik ini saya enggak punya masalah dengan uang. Nah, kemarin kenapa saya khawatir? Karena saya membuka celah. Padahal saya enggak alamin. Bahwa saya enggak alamin kekurangan, kagak. Saya enggak ngalamin kekurangan, kagak. Cuma otak saya kebuka gitu loh. Setan masuk. Tapi saya enggak kekurangan. Tapi kalau saya enggak sadar, kekurangan itu datang. Kenapa? Karena saya mulai pikir kurang. Bagaimana engkau berpikir, demikian engkau. Kalau saya mikir kurang, saya pasti kurang. Saya pasti kekurangan. Tapi kalau saya berpikir, saya berlebih, saya dicukupin, pasti saya dicukupin. Saya berlebih. Karena saya tahu jawaban hidup kita sebetulnya adalah firman. Enggak jauh-jauh, bukan cari hamba Tuhan untuk didoain. Cari urapan, kagak. Saya berubah karena firman Tuhan. Karena memang jawabannya firman Tuhan Yosua 1 ayat 8 itu. Bertahankah kita sampai memegang firman Tuhan itu ketika di depan kita lagi butuh duit 200.000, 1 juta, 5 juta atau berapapun. Atau kita lagi sakit, bisa gak kita bertahan? Kebanyakan orang kalau udah begitu, ngutang. Cara yang paling cepat. Cara yang paling cepat, solve the problem. Malas untuk bisa, untuk ke Tuhannya bagaimana mengatasinya. Gue minjem duit dong. Lagi butuh nih. Apakah saya pernah ngutang? Saya akui pernah. Saya pernah ngutang sama cici saya. Waktu itu saya mau beli kulkas. Pakai kartu kredit. Ya saya bayar tiap bulan. Itu tahun 99. Itu kulkasnya di bawah tuh masih awet. Berarti udah berapa tahun tuh ya? Anggap tahun 2000, sampai sekarang 2023. 23 tahun, masih bagus. Saya pernah ngutang sama ada seseorang. Saya mepet. Tapi utang itu bukan karena saya nggak punya uang. Rumah saya belum kejual. Jadi terpaksa ya saya utang. Padahal saya gak mau utang. Terpaksa. Akhirnya setelah saya dapat uang, saya langsung bayar. Tapi hidup saya bukan mengandalkan manusia. Makanya saya mengatakan bahwa berkatnya saya itu datangnya dari Tuhan. Uang saya datangnya itu dari Tuhan, bukan dari pelayanan. Sehingga saya lebih suka adalah saya mempunyai bisnis sendiri. Saya tidak bergantung sama manusia. Tidak baik-baikan sama manusia. Mengharapkan manusia untuk bisa menolong saya. Lebih baik saya punya dari hasil keringat saya sendiri. Dari apa yang saya kerjakan. Sehingga saya bisa cukupin. Yang saya maksud begini. Saya pernah mengalami masalah. Tapi saya bukan hidup di situ. Dengan cara yang sangat
pintas, jalan pintas, tapi tidak mau merubah diri. Paling gampang ngutang. Jadi hobinya ngutang. Sampai ada teman saya. Dulu saya pernah kasih dia. Kemudian dia minta lagi kemarin. Saya bilang, sorry gue gak kasih lu ya. Ketika seseorang sudah membiasakan diri, jawabannya adalah ngutang sama orang. Orang itu tidak mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Itulah makanya gak bisa bebas. Karena selalu berpikir jawabannya adalah manusia. Ada orang yang memang hobinya ngutang. Kita harus tahu bahwa ini kehendak Tuhan atau tidak kehendak Tuhan. Dulu saya pernah saya dulu berhutang, nyutang dagang. Dulu saya bangkrut. Saya ninggalin utang, waktu itu saya nyicil. Sampai satu hari saya gak kuat karena memang saya gak punya duitnya. Akhirnya didiemin, salesnya juga udah keluar dari tempat kerjaan. Udah bertahun-tahun tuh. Tapi Tuhan ingetin saya. Kamu punya utang. Waduh Tuhan, saya gak tahu nomornya. Salesnya udah hilang gitu loh. Tapi saya coba cari-cari perusahaannya. Ketemu. Saya telepon sana. Yang ngangkat masalah cewek gitu. Saya bilang, ini saya nama gini-gini. Saya punya utang waktu dulu salesnya, aduh saya lupa lah namanya gitu loh. Ini saya orangnya gini-gini. Dia cek, oh iya Pak ada utang Pak. Tapi Pak kita pernah kebakaran. Terus gak punya lagi Pak yang namanya bukti bondnya. Datanya hilang. Mateng saya bilang. Kesempatan gak bagi saya gak? Oh berarti udah hilang ya. Berarti saya udah gak punya utang lagi dong. Karena datanya gak ada. Terus dia bilang, tapi kita masih punya di komputer Pak. Oh ya udah, kasih tahu saya berapa. Kamu dulu SMS atau apa ya? Sama nomor rekeningnya. Dia kasih, saya transfer. Tapi banyak orang punya utang, belaga bego. Kenapa sih? Begini loh. Saya jadi ngomong utang. Cara berpikir itu menentukan hidup kita. Ketika kita punya uang, contoh, tadi saya punya uang. Tadi kan saya berutang sama seseorang karena rumah saya belum kejual. Ketika saya punya duit karena udah kejual rumahnya. Orang itu nggak minta sama sekali sama saya. Saya tidak mengatakan dia, oh orang itu masih punya duit. Ngapain gue kasih? Toh dia nggak minta, dia nggak nagih. Tapi saya langsung bayar. Nah, kenapa saya bayar? Kalau saya berpikir, gue kan masih kurang, gue masih belum ini, belum itu. Berarti saya menunjukkan atau berpikir saya orangnya kurang. Berarti saya bukan orang yang mampu. Bagaimana engkau berpikir, demikian engkau. Kalau engkau menganggap diri berkurang, maka engkau berkurang. Tapi ketika saya menganggap diri saya lebih, saya punya duit, saya bukan orang kere, saya bukan orang yang bermasalah, dan saya punya karakter yang bagus, saya bayar. Tapi kalau orang yang punya karakternya jelek, dia, kan saya ngomong dulu, karakter jelek, hidup jelek. Sifat jelek, hidup jelek. Tapi ketika orang itu berpikir, gue punya duit, gue lebih, gue bayar. Gue bukan punya sifat yang jelek. Itu mempunyai pola pikir, gue mampu. Berkat tetap datang. Tapi kalau kita berpikir kurang, berkat akan kurang. Sesimpel itu. Itulah kenapa cara berpikirnya saya
yang saya harus ubah. Bagaimana saya berpikir, demikianlah saya. Itulah kenapa saya merenungkan firman Tuhan. Enggak cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Berminggu-minggu saya harus bisa benih firman Tuhan itu yang dalam diri saya. Sampai otak saya itu benar-benar klik sama. Maka akan terjadi perubahan. Yang ketiga, kenapa orang tidak menjadi gagal? Karena tidak sabar dan tidak mau berusaha untuk merubah. Tidak mau sabar dan tidak mau merubah, bertahan sampai menang. Itulah masalah banyak orang Kristen. Mereka tidak mau sabar dan bertahan dalam proses sampai menang. Sangat tidak mudah. Saya berusaha berubah. 2004 tahu dunia roh. 2005 saya baru ngerti baru bisa dengar suara Tuhan karena saya merenungkan firman Tuhan. Saya ngobrol sama Tuhan. Tahun 2006 baru kebuka. 1,5 tahun kurang lebih. Itu bukan masa yang mudah. Berapa lama kita gak berubah-berubah? Karena tidak menganggap bahwa merenungkan firman Tuhan itu penting. Padahal jawabannya itu ada di situ. Maka sampai hari ini saya selalu merenungkan firman Tuhan. Tiap pagi saya jalan, saya ngerenung firman Tuhan, saya ngomongin firman Tuhan. Balik saya baca firman Tuhan untuk diri saya sendiri. Kemudian saya dengerin khotbah Andrew Wommack. Seeking God prevents problem. Mencari Allah, mencegah masalah, dan menemukan jawaban. Tapi orang Kristen malas setengah mati. Saya tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Tuhan cuma ngomong begini. Karena mereka menganggap merenungkan firman Tuhan bukanlah jawaban. Jawaban mereka adalah kerja. Kerja. Pagi kerja. Kerja. Otak kerja. Kerja. Itulah jawaban untuk dapat duit. Apa sih firman Tuhan, ngerenung firman Tuhan? Emangnya dapat duit gua? Tapi yang saya lakukan terbalik. Saya tahu jawabannya adalah di firman. Gua berubah, otak gua berubah, hidup gua berubah. Kenapa? Karena saya ngalamin 2005 itu. Otak saya, karena saya adalah super khawatir. Saya katakan super. Lawang saya punya 5 kali gagal. Gimana gak punya kekhawatiran? Hidup saya tergantung sama mama saya. Gimana cara bisa ngempanin anak? Wah, itu enggak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi saya bertahan. Sampai hari ini. Sejak saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Saya enggak susah. Firman Tuhan yang tadi dikatakan, setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang kusuruh dan berhasil. Tidak ada firman yang tidak berhasil. Dan saya mengatakan begini, firmanmu katakan, kau mengajari aku untuk untung. Enaknya bahasa Inggrisnya, he teach me to profit.
He leads me by the way they said that I should go. Dia mengajarin aku untuk beruntung. Mana yang memberikan faedah, kalau Indonesianya memberikan faedah. Dan akan menuntun di jalan yang harus saya lakuin. Saya ngomongin itu, saya percaya Tuhan, Engkau nuntun saya. Engkau akan memimpin saya untuk untung, untuk berhasil. Saya percaya. Tapi faktanya belum. Saya ngomongin, saya berkata, pokoknya gue percaya. Otak saya harus sama dengan firman Tuhan. Jadi saya merenungkan, saya memperkatakan ini. Kenapa saya tahu jawabannya adalah firman Tuhan. Kalau otak ini berubah, hidup saya berubah. Kalau otak ini gak berubah, hidup saya gak berubah. Bagaimana engkau berpikir, demikianlah engkau. Kalau otak saya bilang belum, saya bilang pemenang, saya tidak akan jadi pemenang. Tapi kalau otak saya bilang, yes, gue seorang pemenang, jadi pemenang. Jawaban ada di firman Tuhan. Gak jauh-jauh. Ya Wong, renungin firman lah. Seperti Sadrak Mesak. Mereka bertahan dan melihat kuasa Tuhan. Amin. Itu yang membuat Tuhan kerja. 100% percaya ada dalam diri kita. Kebuka semuanya. Tapi untuk bisa kebuka, kita harus paksain diri. Pagi-pagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Bukan carilah duit dahulu, kagak. Kita harus menang, tapi dengan cara bertahan. Buat benih itu sampai total menghasilkan buah. Amin. Tidak ada kata terlambat untuk berhasil. Tapi mau berapa lama kita hidup dalam kegagalan? Kalau kita tidak mau memegang teguh firman Tuhan. Jawaban kita adalah firman Tuhan. Problemnya malas. Banyak malas, tidak mau ngerenungin firman Tuhan. Maunya pagi kerja. Pagi kerja. Sekalipun sore atau siang atau malam lagi santai, tetap aja nggak ada otak, nggak ada pikiran untuk ngerenungin firman, nggak ada. Tapi berharap berkat turun. Tapi otaknya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebingungan. Gak bakal bisa. Gak bakal bisa, sampai mati akan tetap susah. Akan tetap susah. Akan tetap mati. Kalau punya penyakit. Karena yang membuat itu berubah hidup kita dapat jawaban 100% percaya. Baru terjadi. Gak 100%, 99,99 tetap ada 0,0001% ketidakpercayaan, itu mencegal. Berjuanglah untuk bisa punya 100%. Dan berpikirlah bahwa merenungkan ada the most important in our life. Yang terpenting, yang sangat luar biasa pentingnya dibandingin kerjaan. Dibandingin dagang.
Jadikan bahwa inilah yang terpenting dalam hidup ini. Gue harus memulai hari ini, kerjaan ini dengan firman. Amin. Karena jawaban kita di firman. Bukan di tempat lain, bukan di bos kita, bukan di mana-mana. Bahkan bukan di sorga. Tapi di dalam diri kita. Di dalam firman Tuhan. Kenapa saya ngomong supaya apa? Bukan di sorga. Karena Allah sudah menyediakannya. Allah sudah sediakan, Allah sudah selesaikan. Dia berikan Roh Kudus. Supaya kita ini jangan tiap hari teriak sama Tuhan. Berseru-seru berteriak sama Tuhan, sembuhkan Tuhan, berkati saya. Bukan. Jawaban sudah ada dalam diri kita, di dalam firman Tuhan. Tinggal lu percaya apa enggak? Enggak percaya, sudah enggak dapat. Simple. Maka ini yang saya usahakan setiap hari. 100% percaya. Karena saya pernah ngalamin. 100% saya percaya. Saya berhasil. Saya nikmatin hidup saya. Saran saya, setiap hari harus dengan firman Tuhan. Amin. Paksain diri. Paksain diri. Paksain diri. Jadi gak cuma tiap hari ngelatin TikTok, IG, YouTube. Tapi gak pernah dengerin firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Amin. Oke ya, musik.